Camille Angel Siombing. I'm from 11 Science 7. So, this channel I wanna tell you about passive voice. What the passive voice? So, let's watching. Sebelum kita memahami passive voice, yang pertama kita harus memahami sentence dan juga kalimat aktif. Juga beberapa pola kalimat seperti simple present tense dan juga simple past tense, dan terakhir simple future tense. Dan ada contoh-contohnya berikut ini. Nah, di sini ada simple present tense. Example, I study English. Simple past tense, I studied English. Dan simple future tense, I will study English. Di sini masih berupa pola kalimat masing-masing ya. Sudah kita ketahui sebelumnya, passive voice itu adalah kalimat pasif yang menggunakan sentence di. Kenapa di? Nah, passive voice adalah kalimat yang digunakan untuk menekankan objek yang mengalami suatu kejadian. Makanya di sentence-nya digunakan di. Sedangkan active voice atau pola kalimat yang lain seperti past tense, present tense, dan juga future tense adalah kalimat yang menggunakan subjek untuk melakukan sesuatu terhadap objeknya. Begitu. Ciri-ciri passive voice. Ciri-ciri passive voice adalah to be plus verb 3. Di sini kita akan mengubah kalimat yang sebelumnya, yaitu kalimat present tense, past tense, dan juga future tense menjadi kalimat passive voice. Gimana caranya? Caranya kita mengubah subjek dari present tense tadi menjadi objek passive voice, dan objek dari present tense tadi menjadi subjek dari passive voice. Dan jangan lupa untuk menambahkan to be plus verb 3-nya. To be dari I study English adalah kita ubah menjadi is, dan verb 3 dari study yaitu studied. Jadi yang kita dapatkan adalah English is studied by me. Dan juga berlaku terhadap past tense dan juga future tense. Tetapi banyak juga to be tidak hanya sekedar is, was, dan juga will. Masih banyak lagi to be yang lainnya seperti is, am, are, dan lain-lain. Nah, biar lebih memudahkan, di sini udah terbagi, ada rumusnya dan juga ada contohnya. Untuk simple present tense, kalimat pasifnya subject plus to be
plus verb 3 plus by plus object. Dan bisa dilihat contohnya kalau kalimat aktif students speak English, dan kalimat pasifnya atau passive voice-nya English is spoken by student. Nah, udah kelihatan kan perbedaannya? Di sini student-nya diganti menjadi objek dalam passive voice, dan English-nya dalam kalimat aktif menjadi subjek dari passive voice. Dan di sini juga udah terlihat kan penambahan to be dan juga verb 3-nya plus by-nya juga. Jadi English is spoken by student. Kita lanjut ke slide selanjutnya. Di sini ada simple past tense. Di sini juga sama, cuma bedanya to be-nya itu adalah was and were. Jadi kalimat pasifnya di sini English was spoken by student. Nah, untuk simple future tense di sini juga memakai be ya, penambahan be gitu. Menjadi English will be spoken by student. Jadi di sini sudah ada rumusnya dan juga caranya untuk mengubah passive voice seperti ini. Masih banyak lagi pola-pola kalimat selain simple present tense, past tense, dan future tense. Dan semua pola kalimat itu dapat diubah menjadi passive voice dengan ketentuannya dan rumus-rumusnya masing-masing. Untuk pola passive voice adalah subject plus to be plus verb 3 plus by dan plus object. Kita membutuhkan 5 rumus ini. Kita review lagi ya. Passive voice adalah kalimat yang digunakan untuk menekankan suatu objek yang mengalami suatu kejadian dan memiliki ciri-ciri, yaitu to be plus verb 3. Gimana caranya? Caranya mengubah objek dari suatu kalimat menjadi subjek dari passive voice, dan subjek dari suatu kalimat menjadi objek passive voice. Dan jangan lupa untuk menambahkan to be dan verb 3. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam pembuatan video dan dalam penjelasan yang kurang jelas. Saya meminta maaf yang sebesar-besarnya, dan juga saya harap Anda dapat menikmatinya dan juga memakluminya. Sekian dari saya. Thank you for watching, and don't forget to like, comment, and subscribe my channel.